mensosialisasikan beberapa poster yang telah kami buat sebagai indikasi dari materi semester 2 pelajaran biologi. Sebelumnya, biar lebih semangat, kita mau yel-yel dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Kita dari MIPA 5 mau bersosialisasi. Ini mohon diperhatikan dulu. Jangan disambi main HP. MIPA 5. Baik, untuk yang selanjutnya adalah sesi sosialisasi. Untuk kelompok pertama akan bersosialisasi tentang rokok, kelompok kedua tentang nanti barang kimia berbeda, kelompok ketiga akan mempresentasikan tentang anti narkoba, yang keempat nanti akan menyampaikan tentang anti seks bebas dan juga anti HIV, dan yang kelima akan menyampaikan giat vaksinasi. Untuk yang pertama adalah tentang rokok. Untuk kelompok Ya, pertama saya ucapkan selamat siang kakak-kakak kelas 12 IPBU. Konnichiwa sensei. Nah, pada poster kali ini menjelaskan mengenai bahayanya merokok. Pasti merokok sudah nggak asing lagi di telinga kakak-kakak sekalian. Nah, merokok sendiri itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berbagai macam penyakit dan bahkan penyakit dan bahkan kematian. Diambil dari data WHO. Nah, kita mulai dari komposisinya terlebih dahulu. Komposisi yang paling sering kita jumpai di rokok itu ada nikotin dan tar. Ya, pastinya hafal sekali. Nah, nikotin ini itu dalam dibalik seorang pecandu rokok tidak bisa berhenti, jadi terus-menerus ketagihan. Makanya orang yang baru saja berhenti dari rokok itu mulutnya pasti rasa kecut-kecut gimana gitu. Berdasarkan dari cerita nah, ada juga yang namanya tar, bukan kue tar loh ya. Tar itu yang warnanya coklat ke hitam, karamel gitu loh. Nah, ini yang bikin paru-paru kita kotor. Paru-paru kotor dapat menyumbat pembuluh darah. Nah, penyakit yang disebabkan oleh rokok sendiri juga nggak main-main. Ada kanker paru-paru, stroke, gagal jantung, dan PPOK. Apa itu? PPOK. PPOK. Saya lupa sebenarnya. Bahkan yang paling mungkin orang Indonesia takuti itu adalah biaya pengobatannya. Kalau penyakit kan biasa di rokoknya ada penyakit. Nah, biayanya sendiri, contoh kita ambil dari kanker paru-paru. Di Indonesia, biaya pengobatan kanker paru-paru itu berkisaran 60 sampai 100 juta rupiah. Mulanya beli 20.000 per bungkus, besoknya malah jadi 100 juta. Kan dia istilahnya eman-eman gitu loh. Nah, itu kami juga memiliki slogan, berhentilah menikmati rokok sebelum rokok menikmati hidupmu. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, itu tadi sosialisasi dari kelompok 1 kelompok 2. Baik kakak-kakak sekalian, mohon perhatiannya di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai bahan kimia berbahaya. Nah, simbol dari bahan kimia berbahaya sendiri itu banyak. Nah, kami hanya
suatu substansi yang dapat menyebabkan benda itu hancur dan dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, kerusakan dari korosif ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata, organ kulit, pernafasan jika dihirup, dan juga pencernaan jika ditelan. Yang kedua adalah flammable. Simbol ini sifatnya mudah terbakar. Nah, flammable itu dibagi menjadi dua, yaitu extremely flammable dan juga highly flammable. Pada extremely sendiri itu suhunya normal. Nah, kalau yang highly itu pengaruh terbakar atau tidaknya itu sangat tinggi. Maka dari itu benda tersebut harus disimpan dalam kondisi kelembapan yang tinggi juga. Selanjutnya yaitu toxic. Toxic ini sifatnya beracun. Nah, benda yang beracun ini masuk dalam tubuh tidak hanya melalui mulut saja, tetapi juga masuk melalui pernafasan dan juga kontak langsung dengan tubuh kita. Dan yang terakhir adalah hormon iritan. Bahan kimia berbahaya ini dapat merusak organ tubuh kita juga. Nah, hormon iritan ini terbagi menjadi dua mode, yaitu XI dan XN. Nah, untuk XI tersendiri itu masuk melalui kulit, pernafasan, dan juga mulut. Nah, untuk yang mode XI itu masuk melalui kulit dan juga selaput lendir. Nah, kakak-kakak sekalian, jika kalian memegang atau menggunakan bahan kimia berbahaya tersebut, harus tetap berhati-hati dan dijaga tubuhnya agar tidak terkena. Itu masuk dalam slogan kita, yaitu anti BKB, jaga tubuh kita, dan kesehatan selalu bersama. Baik, terima kasih. Lanjut untuk sosialisasi kelompok 3. Selamat siang semuanya. Baik, untuk tema poster kelompok kami kali ini adalah anti narkoba. Jadi, narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jenis-jenis narkoba antara lain ada ganja, sabu, heroin, dan ekstasi. Narkoba biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, dihirup, ataupun disuntikan. Dampak negatif mengkonsumsi narkoba antara lain gangguan jantung, halusinasi, perilaku agresif, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Seperti yang sudah tertera di poster kelompok kami kali ini, cara mencegah penggunaan narkoba antara lain ada selektif, ikuti nasihat orang tua, dan memiliki hobi dan aktivitas yang positif. Dari kelompok kami ada jargon nih. Jadi nanti kalau saya bilang 12 IPBU, kakak-kakaknya jawab, mari berprestasi tanpa ekstasi. Ekstasi tanpa ekstasi. Sudah siap ya? 12 IPBU, mari berprestasi tanpa ekstasi. Baik, sekian sosialisasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Untuk yang selanjutnya adalah kelompok 4. Siap kakak-kakak. Iya. Nah, jadi di dalam poster ini tuh ada 3 intinya, yaitu anti seks bebas, LGBT, dan gemar menyusui. Nah, untuk anti seks bebas itu tuh kayak kan banyak remaja zaman sekarang itu belum nikah udah seks bebas kan. Padahal itu tuh bisa menyebabkan AIDS, HIV, apalagi kalau hamil di luar nikah. Berarti yang cewek stres, apalagi kalau cowoknya nggak mau tanggung jawab. Bener kan? Apalagi seks bebas itu kayak nggak boleh gitu melanggar norma agama. Nah, untuk yang kedua ini LGBT. Ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? Pak, saya tahu. Boleh. Lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT itu nggak boleh ya? Kan
itu tuh melanggar norma hukum dan juga agama. Di sini nggak ada kan yang LGBT? Ada. Boleh. Tarik ngaca kawin. Dan itu ada gemar menyusui. Nah banyak kan yang ibu-ibu sekarang itu yang kan dia kerja terus malah ganti punya anak tapi malah ganti susunya itu pakai susu formula. Jadi gitu nggak apa ya komponennya itu nggak sama gitu, nggak cukup sama nggak sama dari ASI. Kok ASI itu nggak bisa tergantikan komponennya kan, padahal bisa dipompa terus ditaruh kulkas itu bisa. Nah baik sekian dari kelompok 4, terima kasih. Anti bebas, anti LGBT dan gemar menyusui, dan kakak-kakaknya bilang kita semua pasti bisa. Anti bebas, anti LGBT dan gemar menyusui, kita semua pasti bisa. Terima kasih sudah diselesaikan kelompok 4. Lanjut untuk kelompok 5 segera akan target vaksinasi. Halo. Jadi di sini aku sudah ada sebuah poster nih dengan materi dan vaksinasi. So, vaksin itu apa sih? Vaksin merupakan mikroorganisme yang sudah dikembangkan. Lalu untuk apa vaksin itu? Tujuan vaksin adalah untuk mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme dari luar sana. Seperti yang kita tahu belakangan ini yaitu terjadi pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 itu disebabkan oleh virus corona. Lalu ada hubungan antara vaksin, vaksinasi, dan imunitas. Apa itu hubungan ketiganya? Hubungan ketiganya yaitu vaksin dan diadakannya vaksinasi akan membentuk sebuah kekebalan tubuh. Tubuh akan membentuk imun yang kuat sehingga tubuh dapat melawan mikroorganisme yang jahat jika masuk ke dalam tubuh kita. Lalu terdapat jadwal vaksinasi. Jadwal vaksinasi itu ada macam-macam. Ada yang sekali dalam setahun, misalnya influenza. Lalu ada yang 1 kali dalam 3 tahun, yaitu ada tifoid, dan 1 kali dalam seumur hidup, yaitu pneumonia. Lalu ada macam-macamnya loh, macam-macam vaksin untuk diberikan kepada orang yang menerima vaksin, yaitu ada yang untuk umur 0 sampai 10 tahun atau balita hingga anak-anak, lalu ada yang umur 11 hingga 18 tahun yaitu untuk remaja, lalu 19 tahun hingga 49 tahun untuk yang dewasa, lalu umur 50 tahun ke atas untuk lansia. Nah, saat ini kita sering dengar kan banyak permasalahan bahwa orang takut divaksin. Vaksin itu katanya berbahaya, katanya vaksin nggak berpengaruh terhadap tubuh. Padahal hal tersebut salah besar. Ya, salah. Karena tubuh perlu vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit yang datang. Nah, kesimpulannya yaitu vaksin itu penting bagi tubuh. Maka kita harus hidupkan vaksinasi. Seperti slogan kita, imun kuat, tubuh sehat. Terima kasih. Jargon. Oke, nanti kalau aku bilang 12 nanti kalau namanya jawab imun kuat, tubuh sehat. Oke, go. 12 IPBU, Imun kuat, tubuh sehat. Baik, itu tadi sosialisasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk mas-masnya dan juga bapaknya semua. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Terima kasih. Dan selanjutnya kakak-kakaknya bisa melanjutkan aktivitasnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.